Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang terhormat Bapak Sugi, selaku dosen pengampu dan serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, perkenalkan kami dari kelompok satu untuk mempresentasikan makalah yang berjudul Simulasi Gerak Kaukatik Double Pendulum menggunakan metode Runskuta Orde 4. Next. Nah, adapun anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Nidia Patricia dengan NIM akhir 18, Priscelia Arinovita dengan NIM akhir 26, Rizka Nazela dengan NIM akhir 44, Benita Reza dengan NIM akhir 50, Indra Satrio dengan NIM akhir 72. Nah, presentasi ini kami susun sebagai bagian tugas pada mata kuliah fisikasi yang bertujuan untuk mengkaji penerapan metode numerik dalam menyelesaikan sistem fisika nonlinear khususnya pada sistem pendulum ganda. Nah, eh, mengapa mempresentasikan judul ini? Kami memilih judul ini simulasi pendulum karena sistem ini merupakan contoh klasik dalam fisika yang sangat sederhana dari segi bentuk, namun memiliki perilaku yang sangat kompleks secara dinamika. Pendulum ganda adalah sistem nonlinear yang meskipun mengikuti hukum Newton dan bersifat deterministik, namun menunjukkan perilaku kaos. Artinya, perubahan kecil pada kondisi awal sudut dapat menghasilkan lintasan gerak yang sangat berbeda. Nah, karena sifat nonlinear ini, persamaan geraknya sulit diselesaikan secara analitik. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan salah satunya menggunakan metode Runskota Orde 4. Topik ini menjadi sangat relevan dalam mata kuliah fisika komputasi karena menggabungkan teori fisika, metode numerik, serta implementasi pemrograman untuk memahami sistem dinamik yang kompleks. Dengan bantuan Python dan visualisasi grafis, fenomena ini pada baik melalui animasi gerak maupun grafik sudut terhadap waktu. Next. Baik, yang selanjutnya adalah landasan teori. Baik, jadi selanjutnya akan dibahas landasan teori dari sistem pendulum dan mengapa pendulum ganda ini dipilih sebagai objek studi dalam simulasi ini. Nah, yang pertama, sistem pendulum dan dinamika nonlinearnya. Ini merupakan salah satu sistem fisika klasik yang sering digunakan untuk menguji gerak osilasi. Persamaan geraknya yakni theta double ditambah G per L garis minus theta sama dengan 0. Yang terlihat sederhana tapi mengandung linearitas dari fungsi sinus theta. Nah, non-linearitas inilah yang nantinya memicu perilaku kompleks, terutama ketika sudut sepakannya berubah menjadi besar. Kemudian karakter sistem kautik dalam pendulum ganda. Dalam simulasi ini yang digunakan adalah pendulum ganda, yakni dua pendulum yang terhubung. Sistem ini memiliki 4 variabel keadaan, yakni sudut dan kecepatan sudut untuk masing-masing pendulum. Meskipun tanpa gambar atau gaya pemaksa eksternal, pendulum ganda dapat menunjukkan sistem kautik murni akibat kopling non-linear antar pendulum. Sifat kautik ini ditandai dengan sensitivitas tinggi terhadap kondisi awal dan perubahan kecil di awal dapat menghasilkan gerakan yang sangat berbeda setelah beberapa detik. Kemudian keterkaitannya dengan fisika komputasi. Nah, pendulum ganda merupakan model yang ideal untuk simulasi numerik karena meskipun samaannya deterministik, perilakunya sulit diprediksi. Ini menjadikannya contoh nyata dari deterministik chaos, di mana sistem yang sepenuhnya teratur secara matematis dapat menghasilkan output yang tanpa acak. Nah, untuk menyelesaikan persamaan gerak yang non-linear ini digunakan metode numerik Runge-Kutta Orde 4. Next, di slide selanjutnya. Baik, kemudian metode Runge-Kutta Orde 4. Karena persamaan pendulum ganda tidak dapat diselesaikan secara analitik, maka digunakan metode numerik. Di sini digunakan metode Runge-Kutta Orde 4. Nah, kenapa Runge-Kutta Orde 4 ini metodenya dipilih? Karena yaitu dipilih karena memberikan akurasi tinggi dengan biaya komputasi yang masih efisien. Nah, metode ini juga cukup stabil untuk sistem nonlinear dan cocok untuk sistem multivariabel seperti pendulum ganda. Yang selanjutnya adalah penerapan pada pendulum ganda. Nah, pada pendulum ganda, persamaan pada 2 direduksi menjadi sistem 4 persamaan pada 1. Di setiap langkah waktu, RK4 melakukan 4 evaluasi fungsi turunan
untuk memperkirakan keadaan sistem berikutnya. Proses ini diulang terus-menerus untuk menghasilkan solusi numerik yang akurat. Selanjutnya adalah pendekatan numerik yang diperlukan. Dalam implementasi, penanganan kasus untuk menghindari pembagian oleh nol saat menyebut mendekati nilai yang sangat kecil. Time step juga dibuat tetap sebesar 0,01 detik sebagai kompromi antara akurasi dan kecepatan komputasi. Dengan solusi numerik dari unit tahap 4 ini, kita dapat menganalisis perilaku sistem melalui diagram fase dan mengidentifikasi sistem sifat kaotiknya. Next. Bagian selanjutnya adalah teori chaos dan diagram fase. Setelah mendapatkan solusi numerik, langkah selanjutnya adalah menganalisis dinamika sistem, terutama untuk mengidentifikasi apakah sistem menunjukkan perilaku kaotik. Yang pertama, ciri-ciri sistem kaotik. Sistem kaotik sendiri memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, ya bersifat deterministik, tetapi tidak terprediksi dalam jangka panjang. Yang kedua, sangat sensitif terhadap kondisi awal. Dan ketiga, trajektori geraknya tidak pernah benar-benar berulang ataupun periodik. Selanjutnya adalah diagram fase untuk analisis. Diagram fase digunakan sebagai alat visualisasi. Untuk belum tunggal, kita plot theta dengan omega. Untuk menurunkan ruang fasenya adalah 4 dimensi, tetapi kita bisa proyeksikan ke bidang dimensi untuk memudahkan analisis. Dari sini, kita bisa melihat pola-pola seperti limit cycle, atraktor, ataupun chaos. Baik, yang terakhir adalah hubungan dengan simulasi. Nah, dalam simulasi yang dilakukannya nanti akan terlihat jelas transisi dari gerak teratur menuju chaos ketika parameter diubah. Misalnya, perubahan kecil pada sudut awal atau rasio massa dapat menggeser sistem dari osilasi periodik menjadi gerakan kaotik. Visualisasi dari simulasi juga menunjukkan adanya strength attractor, yaitu pola struktur di balik gerakan yang tanpa ajak. Next. Oke, untuk bahasa dan tools yang digunakan yaitu kita menggunakan bahasa Python. Lalu untuk library-nya math, time, dan random. Terus tools-nya yaitu ada class, function, dan looping yang digunakan pada kode yang kita gunakan untuk menghitung pendulum ganda. Oke, pada slide ini ditampilkan alur kerja program secara umum, dimulai dari input parameter hingga sistem masuk ke tahap simulasi. Nah, untuk yang pertama, start program, inisiasi Windows dan apps setup screen. Nah, program dimulai dengan inisiasi window dan aplikasi, kemudian masuk ke setup screen yang berfungsi sebagai antarmuka untuk pengguna sebelum disimulasikan lebih lanjut. Lalu, kotak-kotak 4 ini masa pendulum, panjang tali, gravitasi, dan sudut awal theta dan theta 2. Pada tahap ini, pengguna memasukkan parameter fisis double pendulum, yaitu masa pendulum, panjang tali, percepatan gravitasi, serta sudut awal masing-masing pendulum. Parameter ini menjadi kondisi awal yang menentukan di mana dinamika sistemnya. Nah, lalu ada inisialisasi objek double pendulum, set state awal sistem. Nah, setelah parameter masukkan, program membentuk objek double pendulum dan mengatur set state awal sistem berupa sudut dan kecepatan sudut sebelum simulasi dijalankan. Lalu masuk ke simulasi screen. Selanjutnya, sistem berpindah ke simulation screen untuk melakukan perhitungan numerik dan visualisasi gerak pendulum yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Next. Nah, setelah sistem masuk ke simulation screen, alur berikutnya adalah proses perhitungan numerik dan visualisasi gerak double pendulum. Nah, di sini ada simulasi berjalan. Nah, program terus mengecek apakah simulasi sedang berjalan. Jika pengguna menekan pause, maka perhitungan dihentikan sementara. Jika simulasi berjalan, maka program masuk ke loop perhitungan fisis. Ini menunjukkan kontrol real time-nya, bukan sekedar animasi. Nah, lalu pada hitung turunan state, hitung percepatan sudut theta 1, theta 2, dan integrasi numerik range kuta 4, pada bagian ini dilakukan perhitungan fisis utama.
Program menghitung turunan state system berupa kecepatan dan percepatan sudut berdasarkan persamaan gerak double pendulumnya. Karena persamaan ini bersifat nonlinear dan tidak dapat diselesaikan secara analitik, digunakan metode integrasi numerik range Kuta Arda 4. Nah, lalu ada update state system, update waktu, dan histori sudut. Hasil perhitungan kemudian digunakan untuk memperbarui state system, yaitu sudut dan kecepatan sudut pada waktu berikutnya, sekaligus menyimpan data sudut terhadap waktu untuk. Lalu ada hitung posisi kartesian, visualisasi gerak pendulum, plot grafik sudut terhadap waktu. Nah, state sudut kemudian dikonversi ke posisi kartesian untuk menampilkan animasi gerak pendulumnya. Dan serta secara bersamaan ditampilkan grafik sudut terhadap waktu untuk menunjukkan karakter gerak yang bersifat non-periodik dan kaokatik. Lalu, pengguna dapat melakukan riset untuk mengulangi simulasi atau kembali ke menu awal untuk menuju ke simulasi berjalan. Nah, dengan alur ini, program tidak hanya menampilkan animasi, tapi juga mempresentasikan solusi numerik dari persamaan gerak double pendulum. Next. Oke, untuk kode yang digunakan yaitu seperti ini, yaitu ini merupakan library, bagian library yang digunakan, yang tadi saya sebutkan yaitu ada Givi, lalu mat, time, dan random. Lalu ini ada bagian function yang dimana ini yaitu untuk menghitung em, rumus RK4. Seperti ini. Lalu kita menggunakan kelas. Kelas ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu double pendulum model, yaitu di mana ini menyimpan state dan update fisiknya. Ini ada function init yang menjadi constructor dengan parameter default, ada function update yaitu update satu langkah fisika, integrasi plus menyimpan jejak. Lalu ada dev get, function get position yaitu helper untuk mendapatkan posisi pivot. Lalu kita menggunakan kelas yaitu grab grafik canvas, yaitu kanvas khusus untuk menggambar grafik sudut terhadap waktu di bagian bawah UI, di mana isinya yaitu ini tadi sudah dijelaskan. Terus ada function redraw, yaitu fungsi menggambar ulang seluruh grafik ketika dilakukan restart ulang grafik. Lalu ada fungsi fungsi clear grafik yang dimana tadi sudah saya jelaskan, yaitu mereset history grafik. Lalu ada kelas pendulum visual canvas yang dimana ini yaitu kanvas visual utama yang menggambarkan pendulum. Secara isi juga sama seperti kelas yang sebelumnya, yaitu grafik kanvas. Cuman di sini bedanya itu ada apa ya? Hmm, ada visual simulasinya, yaitu berupa gambar batang pendulum yang tadi itu grafik. Lalu ada setup screen, yaitu yang diisi all yang kelasnya yaitu layar setup, tempat user memilih parameter simulasi. Terus fungsinya juga sama, ada ini, terus ada looping, for if. Ini juga fungsinya yaitu
Ya, untuk mensinkronisasi teks input. Lalu ada fungsi randomize, yaitu fungsi untuk mengacak sudut awal. Jadi kalau bingung mau ngisi berapa, itu bisa minta di random langsung. Lalu ada fungsi start simulasi, yaitu itu gunanya yaitu saat user menekan start simulasi, itu akan langsung mengarah ke simulasinya. Lalu ada kelas drawer kontrol di kanan yang dimana itu ada tombol pause, terus time, tema, ada ya itulah. Lalu ada fungsi update schedule yang dimana itu untuk memperbarui posisi atau size schedule rectangle. Lalu ada devate, fungsi add feed yaitu untuk animasi eh, tombol-tombol yang ada di sebelah simulasi animasinya. Lalu ada function to go drawer yaitu untuk open atau close draw. Lalu ada pause, fungsi pause yaitu ya untuk pause simulasi dan resume simulasi. Lanjutannya ada fungsi menampilkan trail jejak ini nanti kita lihat di video. Ada fungsi speed untuk menambah kecepatan biar nggak terlalu lama. Lalu fungsi mengganti tema hanya cuman di sini kita cuma pakai 3 tema yaitu hitam, putih sama biru tua. Lalu ada fungsi update yaitu di mana setiap kali dijalankan framenya itu akan terupdate terus. Lalu ada fungsi reset, kembali ke awal, ada fungsi back to setup, kembali ke layar utama yaitu layar parameter, ada clear grafik yaitu untuk membuat ulang grafiknya. Lalu ada class main app yaitu kelas utama aplikasi Kivi. Ya, di sini seperti ini ada dev build yaitu dipanggil ketika aplikasi sedang dibangun sebelum start dimulai. Jadi kayak fondasi awalnya gitu. Lalu fungsi start untuk menjalankannya. Lalu ada request tema untuk transisi temanya dari hitam ke putih atau ke biru. Lalu ada ada ya looping if name untuk memulai hasil outputnya. Baik, berikut ini adalah video dari demonstrasi aplikasi. Mungkin bisa di-play.
Nah, ini saat memasuki halaman utama pada aplikasi. Nah, itu ada massa, panjang, dan juga gravitasi. Kemudian ada sudut awal. Nah, setelah itu, eh, jika dimulai, maka hasilnya akan seperti ini. Terdapat dua bola dengan berwarna merah dan juga biru, dan juga ada eh, panjang panjang dari apa namanya eh ya itu deh. Dan jika digerakkan, maka akan menghasilkan jejak yang tertinggal. Nah, kemudian eh, pada aplikasi ini terdapat beberapa tombol, ada restart, resume, back to setup, dan beberapa tombol lainnya, dan juga ada speed eh, untuk mempercepat atau melambatkan gerakan dari pendulum tersebut. Dan pada bagian bawah ini terdapat grafik yang menunjukkan pergerakan dari pendulum tersebut. Nah, baik, bisa di next. Nah, dari aplikasi tersebut, ini outputnya itu animasi pendulum. Nah, ini menunjukkan gerakan real time dari kedua pendulum berdasarkan perhitungan fisika. Dan juga dari pergerakan tersebut meninggalkan jejak lintasan pada box kedua ta yang berwarna biru. Nah, itu digambar untuk memudahkan melihat pola gerakan yang tidak berulang. Dan selanjutnya ada grafik sudut theta 1 dan theta 2. Nah, untuk yang garis merah itu merupakan sudut pendulum pertama, dan untuk yang kedua garis biru itu sudut maaf ya, untuk sudut pendulum kedua, dan yang biru yang merah untuk yang pertama. Nah, dari grafik tersebut diperbarui setiap frame dan hanya menampilkan 10 detik terakhir agar terli- tetap terlihat jelas dan tidak penuh. Kemudian ada fitur utama yang tadi sudah sempat disebutkan, ada pause auto resume. Itu untuk menghentikan simulasi sementara waktu tanpa menghilangkan perhitungan yang sebelumnya, dan juga ada riset simulasi untuk mengembalikan pendulum ke posisi awal, dan selanjutnya ada back to setup untuk kembali ke menu input parameter untuk menjalankan eksperimen dengan kondisi yang berbeda. Dan selanjutnya ada proteksi numerik, yaitu untuk mencegah pembagian dengan nol dan error perhitungan lainnya sehingga simulasi tidak crash. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait perhitungan fisis. Nah, pada
Pertama, sistem yang kita analisis merupakan pendulum ganda yang mana terdiri dari dua bandul yang saling terhubung. Nah, karena kedua bandul ini bergerak dan mempengaruhi satu sama lain, persamaannya menjadi non-linear, yang mana kita tidak bisa menyelesaikan dengan rumus sederhana, sehingga kita menggunakan metode numerik. Parameter awal yang digunakan adalah massa pertama dan kedua masing-masing kilogram, panjang tali masing-masing 1 meter, dan gravitasinya 9,81 meter per detik kuadrat, dan sudut awal pendulum pertama adalah 1 radian, sedangkan pendulum kedua yaitu 2 radian. Kecepatan awal keduanya adalah 0. Next slide. Perhitungan pertama yang dilakukan adalah mencari percepatan sudut awal, yaitu θ1 dan θ2. Nilai ini menentukan bagaimana bandul mulai bergerak pada waktu T sama dengan 0, di mana untuk menghitungnya kita memasukkan parameter-parameter tersebut ke dalam persamaan gerak pendulum yang ganda, yang mana akan melibatkan fungsi sinus, kosinus, serta perbedaan sudut antara kedua pendulum. Nah, hasilnya percepatan sudut pertama adalah sekitar negatif 6,83 radian per detik kuadrat, dan percepatan sudut kedua sekitar negatif 5,21 radian per detik kuadrat. Nilai negatif ini menunjukkan bahwa pada saat awal kedua pendulum mengalami percepatan menuju posisi bawah, di mana ini sesuai dengan keadaan fisik di mana gravitasi menarik keduanya ke bawah. Selanjutnya mendapatkan percepatan awal, ini langkah berikutnya yaitu menjalankan metode Runge-Kutta-Orde 4 atau RK4, di mana untuk menghitung perubahan sudut kecepatan pada waktu berikutnya, yaitu RK4 bekerja dengan mengambil 4 perkiraan kemiringan, yaitu K1, K2, K3, dan K4, yang mana kita menggabungkannya untuk mendapatkan sudut dan kecepatan yang lebih akurat pada waktu sesudahnya. Dengan langkah waktu sebesar 0,01 detik, hasil integrasi menunjukkan bahwa sudut pertama berubah menjadi 0,999966 radian, sedangkan sudut kedua menjadi 1,99974 radian. Kecepatan sudut keduanya ini juga mulai berubah dari 0 menjadi nilai. Lalu perubahan kecil ini ada intinya, perhitungan fisik ini kita mendapatkan sederhana interaksi antara kedua pendulum secara menghasilkan percepatan yang besar dan perubahan gerak yang sangat sensitif. Hal inilah yang menjadi dasar munculnya perilaku chaos pada pendulum ganda. Next slide. Oke, pada hasil dari presentasi kali ini dapat kita simpulkan bahwa pendulum jenis ini termasuk ke dalam sistem dinamik deterministik, yang mana geraknya sepenuhnya ditentukan oleh persamaan fisika tanpa unsur yang acak. Namun karena sistem ini mengandung komponen yang non-linear, yaitu pada fungsi sinus dari sudut ditambah adanya gaya pemaksaan periodik dari luar, perilakunya dapat berubah dari gerak yang awalnya teratur menjadi gerak yang tidak beraturan atau chaotic. Untuk menganalisis geraknya digunakan metode Runge-Kutta-Orde 4 atau RK4, di mana metode ini tuh sangat efektif dalam menyelesaikan persamaan diferensial non-linear yang mana numerik karena memberikan hasil yang akurat serta stabil. Dari hasil simulasi yang sudah kami lakukan, terlihat bahwa sudut simpangan pendulum berubah secara tidak menentu dan tidak menunjukkan pola berulang. Diagram fase yang dihasilkan juga membentuk apa yang disebut atraktor aneh, yaitu struktur geometris khas pada sistem chaotic. Nah, selain itu juga sistem ini sangat sensitif terhadap kondisi awal. Perubahan kecil pada sudut atau kecepatan awal dapat menghasilkan lintasan gerak yang berbeda secara drastis. Fenomena ini sering dikenal sebagai butterfly effect. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa meskipun sistem pendulum ini bersifat deterministik, prediksi jangka panjang terhadap geraknya menjadi sangat sulit. Fenomena chaos seperti ini sangat penting untuk dipelajari karena memiliki kaitan yang luas dalam sistem dinamik, teknik kontrol, dan berbagai aplikasi fisika modern. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai simulasi gerak kaotik double pendulum menggunakan metode RK4. Kami menyadari bahwa dari presentasi ini masih memiliki keterbatasan. Akhir kata, semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambahkan pemahaman kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.